Apakah paus itu selalu benar dalam segala hal? Nah, ternyata jawabannya jauh lebih rumit. Dan jujur aja, lebih menarik daripada yang mungkin kita kira. Kenyataannya, banyak banget yang salah paham soal konsep ini. Kenapa? Karena ada satu detail penting yang sering banget kelewat. Oke, mari kita bongkar bareng-bareng. Kita mulai dari mitos yang paling umum dulu ya. Anggapan kalau paus itu adalah sosok yang sempurna yang nggak pernah salah sama sekali. Oke, ini mungkin bakal bikin kaget. Menurut ajaran gereja Katolik sendiri, paus itu tidak selalu benar dalam semua hal. Nah, ini nih titik awal yang paling penting. Alasannya sebenarnya sederhana banget. Paus itu ya manusia biasa, sama seperti kita semua. Artinya dalam opini pribadinya, tindakan sehari-hari, atau komentarnya, dia sangat mungkin keliru. Dia nggak kebal dari kesalahan. Jadi kalau paus bisa salah, lalu dari mana datangnya ide bahwa dia tidak bisa salah? Nah, disinilah kita ketemu sama konsep khusus yang sering disalahartikan ini, infalibilitas. Memang betul ada pengecualiannya, tapi ini harus digarisbawahi ya, sangat-sangat spesifik dan jarang banget terjadi. Jadi apa sih infalibilitas itu? Gampangnya, ini adalah keyakinan akan adanya perlindungan ilahi supaya nggak terjadi kesalahan. Tapi kata kuncinya di sini, perlindungan ini cuma berlaku dalam kondisi resmi tertentu aja. Ini bukan kekuatan super yang aktif setiap saat ya. Tentu ini langsung bikin kita bertanya-tanya kan, kapan tepatnya kondisi khusus ini berlaku? Apa aja sih syaratnya? Syaratnya itu ketat banget dan sempit, cuma ada 2 kondisi mutlak. Pertama, pernyataannya harus berupa ajaran resmi, istilahnya ex cathedra, yang artinya dari tahta sebagai pemimpin gereja. Dan kedua, topiknya harus spesifik banget, yaitu hanya tentang iman dan moral. Jadi, biar makin jelas ya, hanya pada momen-momen yang sangat langka inilah, ketika 2 syarat tadi terpenuhi, paus diyakini dibimbing oleh Roh Kudus supaya terhindar dari kesalahan dalam ajarannya. Ini bukan soal politik, bukan soal ilmu pengetahuan, apalagi soal prediksi pasar saham. Oke, kita coba bandingkan biar gampang. Kalau untuk opini dan tindakan sehari-hari, paus itu bisa salah atau infallible. Tapi kalau untuk ajaran resmi tentang iman dan moral, disitulah dia dianggap infallible alias dijaga dari kesalahan. Jelas banget kan bedanya? Semua ini membawa kita kesimpulan utama tentang peran paus yang sebenarnya. Dia adalah seorang pemimpin, bukan Tuhan. Jadi setelah semua penjelasan ini, poin paling krusial yang harus kita bawa pulang dan ingat baik-baik adalah bahwa paus bukanlah Tuhan. Dia tidak maha tahu, dia tidak maha kuasa, dan dia tidak sempurna sebagai seorang manusia. Tetapi, dalam keyakinan Katolik, ia adalah seorang pemimpin yang dipercaya mendapat bimbingan khusus dalam hal-hal yang paling fundamental dan penting bagi iman. Ini soal peran dan jabatannya, bukan tentang kesempurnaan pribadinya. Jadi, setelah memahami perbedaan ini, bagaimana perspektif Anda berubah? Apakah ini mempengaruhi cara Anda memandang peran paus, atau bahkan konsep kepemimpinan spiritual secara umum? Ini sesuatu yang menarik banget untuk direnungkan.